Di tanah utara Jawa yang diselimuti kabut pagi, di antara hamparan sawah hijau laksana permadani, berdiri sebuah kerajaan perkasa bernama Kalingga. Disinilah legenda kejujuran, kekuasaan, dan cinta berpadu dengan bayang-bayang kegelapan yang mengancam. Sebuah kisah tentang mahkota dari utara, kisah tentang Ratu Shima. Ratu Shima naik takhta di bawah langit yang muram. Para tetua membisikkan sebuah pertanda kuno saat seekor Garuda putih melintas di hari penobatannya. Singa yang adil telah turun, bumi akan dipagari oleh kejujuran. Wajahnya mungkin terlihat tegas, namun sorot matanya menyimpan kelembutan dan kekuatan yang dahsyat. Laksana ombak yang mampu menenangkan sekaligus menghancurkan. Di sisinya berdiri sang putra mahkota, Pangeran Janurseta, pemuda tampan dan cerdas, dengan semangat membara untuk membuktikan dirinya layak menjadi pewaris tahta. Namun, kedamaian Kalingga bukanlah sesuatu yang abadi. Di balik kemegahan istana, intrik dan bahaya mengintai tanpa suara, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Suatu hari, sebuah kapal asing berwarna hitam legam merapat di pelabuhan. Dari atas geladak turun seorang pedagang misterius dari negeri yang tak dikenal. Wajahnya terlalu tenang untuk seorang saudagar, dan mata hitamnya seolah menyimpan badai yang siap mengamuk. Tanpa banyak bicara, ia meletakkan sebuah kantung berisi kepingan emas murni di tengah pasar yang ramai. Sambil menatap keramaian, ia berbisik kepada nahodanya, "Jika kerajaan ini benar setulus yang diceritakan para pelaut, emas ini akan tetap di tempatnya. Namun jika tidak, Kalingga akan runtuh oleh kebohongan rakyatnya sendiri." Ujian telah dimulai. Sebuah kantung emas yang dibiarkan tergeletak menjadi penentu nasib sebuah kerajaan. Apakah kejujuran yang ditanamkan Ratu Shima benar-benar berakar di hati rakyatnya, ataukah keserakahan akan meruntuhkan segalanya? Hari berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Selama 3 tahun penuh, kantung berisi emas itu dibiarkan begitu saja di tengah jalan. Tak ada satupun tangan yang berani menyentuhnya. Bayangkan, bahkan saat hujan deras mengguyur, atau ketika pasar ramai dipenuhi ribuan orang yang lalu lalang, kantung itu tetap tergeletak di tempatnya, aman, tak tersentuh. Setiap kali laporan sampai ke telinga Ratu Shima, senyum bangga selalu terukir di wajahnya. Ia sering berkata, "Keadilan telah mendarah daging dalam diri rakyatku." Ia percaya kejujuran adalah napas bagi kerajaannya. Namun, seperti yang kita tahu, takdir seringkali punya rencana lain. Tepat pada tahun ketiga, sebuah peristiwa yang kelihatannya sepele justru mengguncang seluruh kerajaan Kalingga. Pangeran Janurseta, putra mahkota, sedang menunggang kudanya melewati pasar yang ramai. Seperti biasa, orang-orang menyingkir untuk memberinya jalan. Namun di tengah keramaian itu, sebuah insiden kecil terjadi. Kaki kuda yang ditunggangi sang pangeran tanpa sengaja menyentuh kantung emas itu. Ingat ya, hanya menyentuh, bukan mengambil, apalagi menyimpannya. Tapi hukum di Kalingga tak kenal kompromi. Berita itu sampai ke telinga Ratu Shima. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa kini menjadi muram dan dingin. "Hukum adalah hukum," ucapnya dengan suara yang tegas dan menusuk. "Bahkan darah dagingku sendiri harus tunduk di hadapannya." Suasana di seluruh istana mendadak hening. Semua orang membisu, tak berani bersuara. Para menteri dan tetua adat mencoba turun tangan, memohon kebijaksanaan sang ratu. Mereka berharap ada pengecualian untuk sang pangeran. Namun, wajah Ratu Shima tetap keras seperti batu. Tak ada keraguan sedikit pun yang terlihat. Tapi, siapa yang tahu apa yang sebenarnya berkecamuk di dalam hatinya? Di balik ketegasan seorang pemimpin,
tersembunyi hati seorang ibu yang bergetar hebat. Ia dihadapkan pada pilihan tersulit dalam hidupnya. Mempertahankan hukum yang ia junjung tinggi atau menyelamatkan putranya sendiri. Saat seluruh Kalingga sibuk membicarakan hukuman berat yang akan dijatuhkan pada Pangeran Janurseta, di sebuah penginapan sederhana, seorang pria tersenyum licik. Sosok yang dikenal sebagai pedagang misterius itu ternyata bukanlah pedagang biasa. Ia adalah utusan dari Kerajaan Laut Selatan, musuh bebuyutan Kalingga yang telah lama mengincar kehancuran kerajaan itu. Namun, kali ini mereka tidak datang dengan pedang dan perisai. Senjata mereka jauh lebih berbahaya, lebih halus, dan lebih mematikan. Mereka ingin meruntuhkan Kalingga dari dalam dengan memanfaatkan keretakan yang ada di jantung keluarga kerajaan itu sendiri. Malam itu, bulan bersembunyi di balik awan tebal. Di dalam kamarnya yang temaram, sang utusan menyalakan sebatang dupa berwarna hitam pekat. Asapnya tidak membubung ke atas seperti biasa, melainkan menggulung-gulung aneh, membentuk lilitan seperti ular gaib. Dengan suara lirih dan penuh kekuatan jahat, ia mulai melantunkan mantra kuno, sebuah doa kegelapan yang ditujukan untuk memperkeruh suasana. Pecah belah darah, koyaklah takhta, hukum yang keras, jadikan senjata. Kata-kata itu seolah memiliki nyawa. Asap hitam yang semula hanya berputar di dalam ruangan, kini merayap keluar melalui celah jendela, meluncur tanpa suara menuju kemegahan istana Kalingga, membawa serta niat busuk untuk menghancurkan segalanya. Asap itu seolah tahu tujuannya. Ia mencari setiap hati yang sedang dilanda amarah, setiap pikiran yang dipenuhi keraguan. Ia berbisik di telinga para bangsawan, meniupkan api perselisihan di antara para penasihat ratu, dan yang terpenting, ia membungkus hati Ratu Shima dengan selubung kabut hitam, membuatnya semakin yakin bahwa hukum yang keras adalah satu-satunya jalan. Kerajaan yang dulu damai kini berada di ambang perpecahan, dan tak ada seorang pun yang menyadari bahwa bayangan gelap ini dikendalikan oleh Tengen-Tengen tak terlihat dari kejauhan. Namun, takdir selalu memiliki cara kerja yang misterius. Bahkan, di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun, secercah cahaya seringkali muncul dari tempat yang tak terduga. Jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, di kaki Gunung Muria yang asri dan tenang, tinggallah seorang perempuan muda bernama Raraswati. Ia bukan perempuan biasa. Sebagai keturunan Brahmana yang terhormat, Raraswati adalah seorang tabib hebat yang mewarisi ilmu pengobatan kuno dan kepekaan batin yang luar biasa. Hidupnya damai, dihabiskan dengan meramu obat dari tumbi tambiuan dan menolong warga desa yang sakit. Suatu malam, Raraswati terlelap dalam tidur yang gelisah. Ia bermimpi aneh, sebuah penglihatan yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia melihat ibu kota Kalingga yang megah diselimuti oleh kabut hitam yang menyesakkan. Istana yang agung tampak suram, dan aura kesedihan serta kemarahan terasa begitu kental. Di tengah kekacauan itu, sesosok pemuda berwajah tampan namun penuh beban menatap lurus ke arahnya. Tatapannya tajam, penuh permohonan. Lelaki muda itu adalah Pangeran Janurseta. Dengan suara yang bergema di dalam mimpi, sang pangeran berkata, "Aku butuh bantuanmu." Raraswati terbangun dengan jantung berdebar kencang. Keringat membasahi dahinya. Mimpi itu terasa lebih dari sekadar bunga tidur. Itu adalah sebuah panggilan. Ia tahu sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi di jantung kerajaannya. Tanpa ragu sedikit pun, keesokan paginya, dengan berbekal tas ramuan dan tekad yang kuat, Raraswati meninggalkan desanya yang damai dan memulai perjalanan panjang menuju ibu kota. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana, tetapi hatinya yakin
bahwa takdir telah memilihnya untuk sebuah tugas penting. Setibanya di ibu kota, suasana tegang langsung menyambutnya. Raraswati menggunakan kecerdasannya untuk bisa masuk ke dalam lingkungan istana. Pertemuannya dengan Pangeran Janurseta seolah sudah digariskan oleh semesta. Saat mata mereka bertemu, ada sebuah getaran aneh yang menjalar di antara keduanya. Sebuah koneksi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Raraswati tidak hanya melihat seorang pangeran yang dituduh berkhianat, tetapi juga seorang pemuda yang terperangkap dalam jaring konspirasi yang rumit. Bersama-sama, mereka mulai menyingkap tabir misteri, mencari siapa dalang sebenarnya di balik kekacauan ini. Namun, di tengah upaya mereka mengungkap kebenaran, sebuah perasaan lain mulai tumbuh. Rasa yang tak mampu lagi mereka sembunyikan. Sebuah ikatan yang mungkin akan mengubah takdir mereka dan takdir seluruh kerajaan Kalingga. Dendam yang membara dan konspirasi gelap kini siap menghancurkan Kalingga dari dalam. Namun, ada satu sosok yang menjadi harapan terakhir. Kegelisahan menyelimuti istana Kalingga. Hukum besi yang ditegakkan Ratu Shima membuat banyak pihak tak senang. Tapi ada ancaman yang lebih besar yang tak terlihat mata biasa. Raraswati, gadis dengan kemampuan spiritual warisan leluhur, merasakan hawa dingin yang merayap di setiap sudut istana. Setiap malam, dalam meditasinya, ia melihat bayangan hitam, sosok penuh kebencian yang mengintai takhta. Bayangan itu bukan sekadar hantu, melainkan energi jahat yang sengaja dikirim untuk menciptakan kekacauan. Ia tahu, ini bukan pertanda biasa. Sesuatu yang buruk akan segera terjadi, dan ia harus menemukan sumbernya sebelum terlambat. Dengan restu Ratu Shima, Raraswati mulai bergerak dalam senyap. Ia mengumpulkan para telik sandi, prajurit pilihan yang paling setia dan paling tak terlihat di seluruh Kalingga. Mereka adalah mata dan telinga kerajaan. Raraswati memberikan petunjuk berdasarkan penglihatannya. Cari seseorang yang datang dan pergi seperti angin. Hatinya dipenuhi kegelapan dan jejaknya selalu terasa dingin. Para telik sandi segera menyebar, membaur di antara keramaian pasar, menyadap percakapan di kedai-kedai, dan mengawasi setiap kapal yang berlabuh. Tak butuh waktu lama, laporan mulai berdatangan. Semua petunjuk mengarah pada satu sosok, seorang pedagang rempah-rempah dari seberang lautan. Penampilannya biasa saja, tapi sorot matanya menyimpan rahasia kelam. Ia selalu berbisnis di dermaga utara dan sering mengadakan pertemuan rahasia setelah matahari terbenam. Raraswati memutuskan untuk turun tangan langsung. Bersama dua prajurit paling terpercaya, ia menyamar menjadi nelayan dan mengikuti jejak pedagang itu menuju pelabuhan yang sepi. Angin laut malam itu terasa aneh, membawa bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduk merinding. Mereka bersembunyi di balik tumpukan jala ikan yang berbau amis. Tak jauh dari sebuah gudang tua, tempat pedagang itu bertemu dengan beberapa bangsawan lokal yang wajahnya tampak familiar. Dari celah dinding kayu yang lapuk, Raraswati mempertajam pendengarannya. Suara pedagang itu terdengar berat dan penuh keyakinan, seolah sedang merapal mantra jahat. "Rencana kita hampir berhasil," bisiknya. Pangeran sudah masuk dalam perangkap. Tak lama lagi, Ratu Shima akan menjatuhi hukuman pada putranya sendiri. Tawa rendah menggema di dalam gudang, dan saat itu terjadi, Kalingga akan retak dari dalam. Rakyat akan kehilangan kepercayaan. Para bangsawan akan memberontak. Saat itulah kita akan mengambil alih takhta. Darah Raraswati serasa membeku. Jadi, semua ini adalah jebakan. Pelanggaran yang dilakukan Pangeran Janurseta bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari sebuah konspirasi besar untuk menggulingkan Ratu Shima. Semuanya kini menjadi jelas. Pedagang itu adalah dalangnya, sang penyebar fitnah dan racun. Raraswati mengepalkan tangannya.
Tak ada waktu lagi untuk menunggu. Ia harus bertindak sekarang. Sebelum fajar menyingsing dan malapetaka benar-benar menimpa Kalingga. Bab 8. Pertarungan di Dermaga Utara. Tanpa ragu, Raraswati segera mengirim pesan singkat kepada Pangeran Janurseta yang diam-diam juga sedang menyelidiki kejanggalan di istana. Ia menjelaskan semua yang didengarnya dan meminta sang pangeran untuk menemuinya di Dermaga Utara. Janurseta yang merasa bersalah dan ingin menebus kesalahannya, tiba dengan pedang pusaka terhunus, siap menghadapi siapapun yang berani mengancam ibunya dan kerajaannya. Saat sang pedagang keluar dari gudang, ia terkejut melihat Raraswati dan Pangeran Janurseta telah menghadang jalannya. Wajahnya yang semula ramah berubah menjadi seringai mengerikan. "Kalian pikir bisa menghentikanku?" desisnya. Udara di sekitar mereka seketika menjadi berat dan dingin. Angin laut yang tadinya tenang mulai berputar kencang, menciptakan pusaran debu dan pasir. Gelombang laut di belakang mereka mengamuk, menghantam dermaga dengan kekuatan dahsyat seolah lautan sendiri ikut murka. Pertarungan tak terhindarkan. Pangeran Janurseta langsung menerjang maju. Denting pedang beradu di tengah kegelapan malam, memercikan bunga api. Sang pedagang bergerak dengan kecepatan yang tak manusiawi. Setiap serangannya mematikan. Sementara itu, Raraswati berdiri tegak, kedua tangannya terangkat, matanya terpejam. Ia memusatkan seluruh energi spiritualnya, merasakan kekuatan alam yang bergolak di sekelilingnya. Ia tahu, lawannya kali ini bukanlah manusia biasa. Ini adalah pertarungan antara terang dan gelap. Saat Pangeran Janurseta mulai terdesak, Raraswati membuka matanya yang kini bersinar keemasan. Bibirnya mulai merapal mantra kuno Brahmana Muria, sebuah ajian suci yang diwariskan turun-temurun untuk mengusir kegelapan. Suaranya terdengar jelas di tengah deru badai. "Agni murup ing jagat, padang napeteng kang sumurup, api suci jagat, terangi gelap yang menelusup." Seketika, cahaya keemasan yang menyilaukan memancar dari telapak tangan Raraswati, membentuk bola api spiritual yang melesat ke arah sang pedagang. Makhluk itu menjerit kesakitan saat cahaya suci menyentuh tubuhnya. Wujud manusianya mulai goyah, berubah menjadi bayangan hitam pekat yang bergejolak. Ia mencoba melawan, tetapi kekuatan mantra Brahmana Muria terlalu kuat. Tubuhnya perlahan hancur, terurai menjadi butaran-butaran asap hitam. Pedagang itu akhirnya runtuh, dan sisa-sisa tubuh astralnya yang gelap lenyap ditiup angin selatan yang kencang, hilang tanpa jejak. Saat fajar pertama menyingsing, dermaga kembali tenang. Badai telah reda. Raraswati dan Pangeran Janurseta berdiri di sana, lelah namun lega. Kembali ke istana, Raraswati dan Pangeran Janurseta mempersembahkan bukti konspirasi yang mereka temukan. Namun, di hadapan semua orang, Ratu Shima tetap berdiri tegak. Wajahnya tak menunjukkan keraguan sedikitpun. Dengan suara yang menggema di seluruh aula, sang ratu berkata, "Kejahatan telah mencoba meruntuhkan kehormatan kita, namun hukum di tanah Kalingga harus tetap ditegakkan tanpa memandang siapa pelakunya." Para tetua kerajaan pun berkumpul, berdiskusi dengan kebijaksanaan yang telah teruji oleh waktu. Mereka harus memutuskan nasib sang pangeran. Akhirnya, keputusan pun diambil. Hukuman untuk pangeran diperberat, tetapi bukan secara fisik, melainkan secara simbolis. Kesalahannya tidak disengaja, dan ia telah membuktikan niat baiknya. Selama 1 bulan penuh, Pangeran Janurseta diwajibkan untuk berpuasa, bermeditasi di kuil suci, dan menjaga kantung emas itu siang dan malam tanpa henti. Hukuman itu dirasa cukup untuk menebus kelalaiannya dan memulihkan kehormatan hukum. Saat keputusan itu diumumkan,
sesuatu yang tak pernah disaksikan rakyat Kalingga sebelumnya terjadi. Ratu Shima, sang ratu berhati baja, meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya, ia menangis di hadapan rakyatnya. Tangisan itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda cinta seorang ibu yang lega, karena keadilan bisa ditegakkan tanpa harus mematikan kasih sayang. Momen itu menjadi pelajaran abadi bagi Kalingga, bahwa hukum dan cinta bisa berjalan beriringan. Konspirasi busuk untuk menjatuhkan takhta berhasil digagalkan. Para penghasut yang mencoba menciptakan kekacauan segera ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Nama Raraswati pun menggema di seluruh penjuru kerajaan. Ia diberi penghormatan tertinggi sebagai pahlawan, penyelamat kerajaan dari perpecahan. Keberanian dan kecerdasannya telah membuka mata semua orang. Ratu Shima memandang Raraswati dengan tatapan yang berbeda. Di dalam hatinya, nurani yang lain mulai tumbuh. Ia menyadari bahwa kerajaan ini tidak hanya butuh pemimpin yang tegas, tetapi juga hati yang tulus. Kalingga membutuhkan orang sepertimu, kata Ratu Shima kepada Raraswati. Suaranya melembut dan sang ratu berhenti sejenak, melirik putranya, lalu melanjutkan. Putraku juga demikian. Pangeran Janurseta yang berdiri di sampingnya menatap Raraswati dengan senyum yang begitu lembut dan penuh makna. Ia melangkah mendekat. Matanya tak lepas dari gadis gunung yang telah mencuri hatinya. Kau datang dari gunung, membawa cahaya ke dalam kegelapan, bisik sang pangeran. Maukah kau tinggal di sini untuk selamanya menjadi bagian dari hidupku? Pipi Raraswati bersemu merah, namun matanya berbinar penuh kebahagiaan. Sebuah anggukan kecil menjadi jawaban atas pertanyaan yang telah lama dinantinya. Sejak saat itu, Kalingga dikenal sebagai kerajaan yang tak bisa diruntuhkan oleh tipu daya apapun. Kejujuran bukan lagi sekadar aturan tertulis, tetapi telah menjadi napas dan denyut nadi bagi seluruh rakyatnya. Kisah ini terus hidup, diwariskan dari generasi ke generasi, dan hingga kini para tetua di tanah Jawa masih sering bercerita kepada anak cucu mereka. Jika kau membawa harta paling berharga sekalipun dan menaruhnya begitu saja di tanah bekas kerajaan Kalingga, berbulan-bulan lamanya pun tak akan ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Mengapa? Karena di tanah itu kejujuran pernah ditegakkan dengan begitu agung oleh seorang ratu yang hatinya setegas baja, oleh seorang pangeran yang belajar dari kesalahannya, dan oleh cinta tulus seorang perempuan dari pegunungan yang membawa cahaya kebenaran. Cerita mereka menjadi pengingat abadi bahwa integritas adalah fondasi terkuat sebuah bangsa. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya dari sejarah Nusantara. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sampai jumpa di video berikutnya.